Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andri Rosdiana dan berdomisili di Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk sementara ini saya ditugaskan di SMP Negeri 8 Kota Bandung. Pada kesempatan ini, Ibu dan Bapak guru hebat di dunia pendidikan, izinkan saya untuk menyampaikan mind map terkait dengan anak kesulitan dalam belajar. Dalam mind map ini yang akan saya jelaskan ada 4 konsep, yaitu yang pertama siswa kesulitan belajar, yang kedua siswa kesulitan membaca, yang ketiga siswa kesulitan menulis, dan yang keempat siswa kesulitan berhitung. Baiklah, marilah kita simak yang pertama, yaitu tentang kesulitan belajar untuk peserta didik. Dan di sini juga ada 4 konsep, diantaranya ada konsep anak dengan kesulitan belajar. Untuk konsep anak dengan kesulitan belajar ini mempunyai ciri-ciri umum, diantaranya kesulitan dalam mengikuti instruksi, kesulitan memori, dan masalah akademis lainnya. Yang kedua, jenis-jenis kesulitan belajar. Di antaranya ada yang disebut dengan disleksia atau kesulitan membaca. Yang kedua, disgrafia atau kesulitan menulis. Yang ketiga, dysqualila atau kesulitan menghitung. Dan yang keempat, gangguan perhatian dan hiperaktivitas. Kemudian yang ketiga, itu semua disebabkan oleh kesulitan belajar. Di antaranya ada faktor internal, yaitu adanya dengan genetik, neurologis, kesehatan mental, atau perkembangan otak. Kemudian ada juga yang masuk di faktor eksternal, yaitu lingkungan, pendidikan, dan sosial. Selanjutnya, untuk konsep yang keempat, yaitu solusi, mungkin media untuk meminimalisir kesulitan belajar. Di antaranya ada yang pertama, yaitu observasi, melalui pengamatan langsung terhadap perilaku dan kinerja siswa. Kemudian yang kedua, kuesioner, terformulir yang mengumpulkan informasi dari siswa, orang tua, dan guru. Dan yang terakhir, alat tes. Ada tes kasus untuk mengukur kemampuan belajar di peserta didik tersebut. Selanjutnya, marilah kita melihat dan membahas untuk kesulitan membaca lebih spesifik lagi. Yang pertama ada jenis konsep kesulitan membaca. Di antaranya kesulitan membaca adalah bentuk yang paling umum dari ketidakmampuan belajar. Tanda-tanda umum yang dimunculkan oleh peserta didik yang merasa kesulitan belajar diantaranya kosakata yang terbatas, ejaan yang buruk, kesulitan memahami teks, tantangan dalam menguraikan kata-kata, mengembalikan atau mengganti huruf, masalah dengan menggunakan peristiwa dalam teks. Yang kedua, jenis kesulitan membaca diantaranya ada disleksia atau kesulitan membaca yang umum, meskipun kecerdasan normal dengan karakteristik seperti kesulitan dalam menyembunyikan kata. Yang kedua, aleksia, kehilangan kemampuan membaca akibat cedera otak. Membaca akibat cedera otak meskipun kemampuan menulis dan membaca berbicara tetap ada. Yang ketiga, hiperleksia, yaitu kemampuan membaca tinggi tetapi kesulitan memahami teks. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk strategi penanganan kesulitan membaca itu? Yang pertama, membangun kosakata melalui pembacaan konsisten dan kegiatan interaktif. Yang kedua, membaca dengan keras untuk meningkatkan penambahan dan decoding. Yang ketiga, menggunakan petunjuk kontekstual untuk membantu memahami kata-kata yang sulit. Yang keempat, memanfaatkan teknologi seperti text-to-speech dan buku audio. Dan yang terakhir itu menggunakan alat bantu visual untuk meningkatkan fokus saat peserta didik membaca.
Dan di sini juga dibutuhkan media untuk meminimalisir kejadian dari kesulitan belajar, yaitu ada TTS atau text to speech, yaitu membaca teks dengan suara komputer. Yang kedua, buku audio, membaca buku dengan suara manusia atau TTS. Yang ketiga, pengenalan karakter optik atau OCR, membaca teks dari gambar. Yang keempat, pengatur grafis, membantu membuat catatan visual. Yang kelima, alat anotasi, membantu tampilan teks dengan kenyamanan. Dan yang terakhir, kamus dan thesaurus, yaitu untuk mencari definisi kata yang tidak dipahami. Itu mungkin penjelasan dari kesulitan membaca. Baiklah, Ibu dan Bapak guru hebat di dunia pendidikan, kita lanjutkan membahas yang berikutnya, yaitu kesulitan menulis. Untuk kesulitan menulis ini, ada konsep kesulitan menulis itu apa saja? Yang pertama yaitu pelajaran menulis mencakup. Yang pertama, kemampuan menulis tangan. Yang kedua, kemampuan mengeja. Dan yang ketiganya, kemampuan menulis ekspresi. Dan untuk jenis-jenis kesulitan menulis ini, ada kemampuan menulis tangan, kemampuan mengeja, dan kemampuan menulis ekspresi. Nah, sehingga untuk mengatasi kesulitan menulis ini, kita sebagai tenaga pendidik harus mempunyai strategi dalam memberikan penanganan. Di antaranya yaitu metode mengajar secara eksplisit technique. Yang kedua, strategi instruksional berbasis bukti atau evidence based instructional. Kemudian selanjutnya, ini juga perlu dukungan media untuk meminimalisir terjadinya kesulitan menulis. Di antaranya itu ada akomodasi bagi tulisan tangan. Yang kedua, penggunaan teknologi bantu. Yang ketiga, teknologi bantu untuk mendukung kegiatan menulis. Dan yang keempat, pilihan teknologi bantu yang sifatnya teknologi tinggi. Nah, itu mungkin dari konsep kesulitan menulis. Dan yang terakhir, marilah Ibu dan Bapak guru hebat di dunia pendidikan, kita membahas kesulitan yang terakhir, yaitu kesulitan berhitung. Dan untuk kesulitan berhitung ini mempunyai konsep, di mana untuk konsep itu ada faktor-faktor peserta didik mengalami kesulitan dalam numerasi. Di antaranya ada faktor psikologis, kemudian faktor sosial ekonomi, faktor emosional dan perilaku, faktor intelektual, dan faktor pedagogis. Untuk kesulitan menghitung ini ada beberapa jenis kesulitan dalam berhitung. Di antaranya kesulitan dalam mempelajari fakta. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mempelajari konsep. Yang ketiga, kesulitan dalam mempelajari prinsip. Dan yang keempat itu kesulitan dalam keterampilan menyelesaikan masalah. Dan ini juga kesulitan berhitung, tentunya Ibu dan Bapak guru hebat, kita harus mempunyai strategi untuk menangani hal tersebut. Di antaranya dengan penggunaan manipulatif, yang keduanya permainan edukatif, yang ketiga pembelajaran berbasis masalah, dan yang keempat penggunaan teknologi. Dan ini juga perlu didukung oleh media untuk meminimalisir terjadinya kesulitan berhitung pada peserta didik, di mana media tersebut diantaranya yang mesti digunakan yang pertama aplikasi edukatif, yang kedua video pembelajaran, kemudian yang ketiga game edukatif, yang keempat tutor virtual dan kemudian yang kelima alat bantu visual, yang keenam e-box atau materi digital, dan yang terakhir forum diskusi dan kelas virtual. Itu barangkali Ibu dan Bapak guru hebat di dunia pendidikan terkait dengan kesulitan anak dalam pembelajaran yang
bisa saya sampaikan. Salam hormat dan salam sejahtera serta doa sehat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan terima kasih.